Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panel surya 115 watt, brandednya dari ICA Solar. Nah, ini mau saya pasang sebentar, setengah hari mungkin ya, untuk menaikkan tegangan dari baterai Live PO4, karena sekarang DOD-nya itu atau statusnya cuma 55%. Jadi existing pakai panel di 60 watt peak gitu ya. Karena kalau saya pasang 100 watt peak, karena ini mau ditinggal takutnya over, jadi saya hanya menggunakan 60 watt peak saja. Kalau lagi di Bandung sih biasanya saya pasang 115 dengan 60 gitu ya, biar bisa dapat powernya lebih mantep buat eksplorasi pompa air. Cuma karena ini penggunaannya cuma buat lampu outdoor indoor, lampu DC yang semalam paling 180 kalau nggak salah ya, 180 watt hour saja. Jadi tidak membutuhkan panel yang cukup banyak, takutnya over voltage, over charge gitu ya, kalau menggunakan dua papan. Kalau menggunakan 115 juga saya agak khawatir nanti kondisinya over, mendingan agak-agak kurang gitu ya. Tapi nggak tahu nih ya, performa ICA Solar ini seperti apa. Saya belum pernah nge-reviewnya karena keburu harus balik ke Planet Bekasi. Ini udah sejak awal tahun kalau nggak salah nih saya beli ya. Saya beli 2 papan, baru 1 yang di unboxing. Sebetulnya untuk di Bandung mungkin nggak terlalu mengkhawatirkan overproduksi ya, karena di sini mendung, otomatis mataharinya itu jam 2 jam 3 saja. Di atas jam 3 biasanya udah ngedrop produksinya ya. Nah, kita akan sambung dulu nih, harus pakai MC4 biar voltage-nya ini 13.4, minimal kita naikkan ke level 14 volt. Kita membutuhkan cabangan 2-in-1 untuk memparalel si panelnya ya. Di sana 60 watt peak, ini 20 watt peak buat recovery aki Zeus yang kebablasan gitu ya, padahal masih baru tuh. Nah, itu pentingnya kita jaga DOD di atas 50% biar aki kita nggak rusak. Nah, ini mau saya naikkan, kemudian kita pasang paralel, kita cek nanti sampai sore hari sebelum saya balik ke Planet Bekasi, apakah voltage-nya bisa naik sampai 14 volt. The best emang nih lapak ya, Rizky Elektrik di Bandung, daerah Kiara Condong. Saya pesen jam 6.30, jam 7 udah nyampe di rumah. Langsung kita akan pajang ini panel 60 watt buat ngecas baterai. Oke, kita unboxing lagi. Ini tadi dikirim pakai Gojek. Setengah jam sudah nyampe di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah di Bandung lagi, kembali ngoprek PLTS di rumah emak. Ya, sambil nungguin emak yang masih recovery gitu ya. Bukan recovery sih, udah sehat sebetulnya ya. Cuma kitanya yang masih bingung nih, setelah ini harus bagaimana. Jadi sekalian ngamatin, karena di rumah emak saya ini sebulan PLN-nya kena sekitar 150.000, dengan pemakaian terbesar itu adalah di sedotan air alias pompa air ya. Pompa air kecil sebetulnya, cuma karena di sini PDAM-nya itu swakelola, jadi tiap RT dapat dana dari kelurahan membuat sumur
PDAM sendiri, dikelola oleh warga gitu ya. Nah, nanti dijadwal deh hari apa, ngocor jam berapa. Nah, karena tekanannya itu nggak bisa sampai ke atas, jadi harus disedot terus. Nah, nyalanya paling sehari cuma 2-3 jam gitu ya. Jadi kalau nggak disedot ya nggak naik ke bak. Nah, itu yang membuat listriknya agak gede karena sering nyedot angin gitu ya. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, mau nggak mau kita harus membuat perencanaan untuk PLTS yang bisa nyalain pompa air ya paling 100 atau 200 watt saja. Nah, karena kemarin panelnya kita taruh di kolam, jadi sekarang saya beli lagi Meisan 60 watt peak juga. Cuma ini bedanya, ini udah ada MC4 bawaan dan si Meisannya nggak pakai kardus. Kalau yang sebelumnya itu pakai kardus ya. Jadi sekarang nih kalau yang nggak pakai kardus ternyata ada MC4-nya nih. Oke, kita lihat di datasheetnya. Meisan Solar tipe modelnya MS60M72. Nah, real rate maksimalnya rate maksimal power 60 watt. Jadi ini maksimalnya 60 watt peak. Nah, 60 watt ini bisa tercapai kalau voltage maksimalnya di 18.2 dan arus currentnya maksimal di 3,34 ampere. Kemudian open circuit voltage maksimal di 21.5. Nah, yang 21.5 ini adalah voltage tertinggi ya. Jadi kalau kita seri, misalkan di seri 2 jadi 24, berarti maksimal 21 kali 2 ya sekitar 40 volt. Kalau di seri 3 maksimal 63-an. Nah, itu yang bisa bikin si wattmeter birunya tewas kalau posisi maksimal dari produksi listriknya mencapai titik maksimal. Arusnya di open circuit 3,5 ampere ya. Oke, sebelum saya tinggal balik ke planet Bekasi nih ya, SOC-nya naik ke 77%. Voltage-nya cuma 13.3 ya. Jadi kalau Live EO4 ini dari 13.3 ke 14 voltnya ya, 14.0 gitu, grafiknya agak-agak datar. Jam 5.17 sore, Bandung seharian diguyur hujan, jadi produksi panelnya berapa nih? 11 jam 40 menit, 540 watt hour. Posisi voltage masih di 13.4 ya. Dari 2-3 hari lalu kita charge, ternyata voltage-nya nggak pernah naik ke 14. Jadi kalau hujan, panel 115 dan 60 watt peak atau 175 watt peak itu minimal bisa menghasilkan di 500 watt hour. Sementara pemakaian saya untuk Live PO4 ini cuma lampu DC sekitar ya 200 watt hours lah ya. Jadi posisi si DOD Live PO4-nya memang agak tinggi ya, di atas 50% karena outputnya masih tinggi dibanding pemakaian inputan dari panel itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan pemakaian untuk sekedar penerangan lampu outdoor dan indoor. Kita nyalakan. Nah, terang benderang. Jadi
Jadi minggu-minggu ini kelihatannya Bandung mendung dan hujan, tadi siang malah geledeknya gede. Oke, jadi produksi minimal dari dua panel si Ica Solar 115 watt peak dan Maisan Solar 60 watt peak itu diperoleh 550 watt hour. Lumayan lah kalau cuma buat penerangan rumah. Dengan dua panel itu bisa dihasilkan inputan yang lumayan cukup ya untuk disimpan di baterai LiFePO4. Jadi buat yang mau uji coba, settingannya bisa coba dengan dua panel dulu ya. Besok kita coba dengan apa ya? Dengan hari yang mudah-mudahan enggak hujan. Kalau masih hari hujan mah ya mau gimana lagi ya. Oke, demikian laporan hari ke berapa ini ya. Masih ngamatin sisi produksinya. BMS-nya kayaknya udah beberapa hari oke. Tidak ada masalah untuk BMS Dali 60 ampere. Tinggal nanti kita uji coba memaksimalkan sisi loadnya aja nih. Masih main DC ke DC saja. Oke, wassalamualaikum. Hari ini hujan geledek lagi. Tidak ada panas yang terik membara. Kita lihat produksinya udah mau hilang nih. Waduh. Nah, ini tanda-tanda panelnya udah mau redup. Display di wattmeter mulai hilang. Masih ada penampakan 464 watt hour. Baterainya di charge cuma naik ke 13.7. Jadi untuk 400 sampai 500 watt per hari dengan panel di bawah 200 watt peak masih bisa enggak luber gitu ya. Jadi si baterai LiFePO4-nya masih bisa nampung untuk produksi 400 hari ini. Kemarin 500, sementara pemakaian untuk lampu LED untuk penerangan indoor dan outdoor itu cuma di 200 watt hour saja. Jadi untuk posisi musim hujan, untuk posisi musim hujan sekarang di sini dari outputnya saya pasang cuma bebannya itu total di bawah 35 sampai 40 watt. Jadi kalau 40 watt berarti 10 jam ya 400 sih. Imbang ya. Inputan 400 tapi ini kadang saya matikan nih. Realnya sih sekitar 16 ya. Sekitar 150 sampai 300 atau 400 watt hours untuk load dari sisi lampu indoor dan outdoor. Nah, ini alhamdulillah nih nggak protek ya. Dari sejak kita pasang BMS, mana BMS-nya? Nah, ini BMS-nya sekarang saya pakai mereknya yang Dali 60 ampere. Sebelumnya pakai yang Daily Green. Nah, untuk yang Dali kelihatannya lebih tidak bermasalah ya, bukan tidak oke. Tapi sampai seminggu ngetes BMS, alhamdulillah tidak terjadi protek maupun ngadat. Mungkin tidak protek karena voltage-nya masih di bawah 14 juga ya. Jadi baterai pack-nya memang masih belum terlalu penuh juga.
Oke, ini minggu pertama kita pakai BMS, jadi sementara masih berantakan ya. Ini proyek power box belum kelar lagi, berhubung masih sibuk sama kerjaan awal bulan. Mudah-mudahan nih akhir pekan kita bisa ngoprek-ngoprek lagi ya. Oke, wattmeternya sudah parem, sudah mau off, tinggal pindah ke wattmeter yang dari sisi outputnya 2,3 ampere, 1,2 watt hour, 33 watt. Nah, ini nih yang menarik ya. Jadi yang menarik dari baterai LiFePO4 itu adalah tegangannya itu selalu di atas 13 volt kalau baterainya di atas 40 atau 50%. Nah, ini yang membuat si penerangan lampu indoor di rumah emak saya ini jadi lumayan agak terang ya, karena voltage-nya tinggi terus di atas 13. Arusnya juga lumayan 2,4 ampere. Oke, udah azan maghrib. Ini karena gerimis jadi kita sholat malam Jumatan di rumah saja. Masih belum pulih dari batuk pilek, jadi takut kambuh lagi, kita jaga-jaga kondisi dulu. Oke, siap-siap kita sholat maghrib. Nah, itu HP saya yang sudah mati total, Redmi Note 5 ditawar 100.000 karena EMC apa ya aduh, sampai sekarang masih belum bisa ganti nih, sayang banget. Oke deh, demikian laporan hari hujan. Minggu ini kayaknya masih hujan terus, langit Bandung. Jadi produksi dari panel Ica Solar 115 watt peak dan Meisun atau Maisan ya bacanya, 60 watt peak masih di kisaran 400 atau kemarin 550 lah ya. Itu setara dengan 100 watt peak kalau saat panas terik. Demikian, wassalamualaikum.